Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Cisco CCNA 200-301 part 1 modul kelima tentang VLAN dan trunking. Materi yang akan disampaikan yaitu 1. Apa itu VLAN? 2. Konfigurasi VLAN. 3. Praktik VLAN 2 ruangan. 4. Belajar terang. 5. Ping antar VLAN. 6. Belajar alawat terang. 7. Praktik VLAN 3 ruangan. 8. Trunking pada multi layer switch. 9. Teori trunking dynamic protocol. 10. Praktik trunking dynamic protocol. 11. Apa itu untagged dan tagged. 12. Apa itu native VLAN. 13. Konfigurasi native VLAN. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Contohnya di sini ada satu ruangan yang terdiri dari 3 baris atau 3 divisi, dan setiap divisi terdiri dari 3 PC, dan setiap divisi ini memiliki blok subnet yang berbeda. Seperti divisi pertama memiliki IP 192.168.10.0/24, sedangkan divisi kedua memiliki IP 192.168.20.0/24, sedangkan divisi ketiga memiliki IP 192.168.30.0/24, dan masing-masing divisi memiliki bandwidth yang berbeda. Untuk divisi pertama namanya adalah engineer, dan VLAN yang digunakan adalah VLAN 10, sedangkan divisi kedua namanya adalah programming. VLAN yang digunakan adalah VLAN 20. Divisi ketiga marketing, dan VLAN-nya adalah VLAN 30. Dan setiap divisi ini terhubung pada satu switch yang ada di sini. Oke, kita masuk pada materi kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Kita buat dulu topologinya. Oke, setelah itu kita masukkan IP-nya pada masing-masing PC. Sebelum itu kita bagi 6 PC ini menjadi 2 divisi. Kita buat dulu. Oke, kita tulis dulu IP-nya.
Oke, pada divisi pertama saya menggunakan VLAN 10, sedangkan divisi kedua saya menggunakan VLAN 20. Oke, setelah itu kita masukkan IP-nya. Setelah itu masuk pada switch, lalu pada CLI ketik enable, masuk pada global configuration. Nah, pada global configuration kita ketikkan VLAN 10. Untuk namanya yaitu programming. Kita exit, lalu ketikkan VLAN 20. Untuk namanya yaitu marketing. Lalu exit lagi. Lalu pada mode privilege kita ketikkan show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya hanya masuk pada VLAN 1. Jadi tugas kita adalah memasukkan interface ini pada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kita masuk lagi pada global configuration. Kita ketikkan interface-nya. Lalu kita ketikkan interface FA kedua. Oke, kita kembali pada mode privilege, lalu ketikkan show VLAN brief lagi. Di sini kita bisa lihat interface FA1, 2, dan 3 sudah masuk pada VLAN 10. Kita masukkan interface-nya pada VLAN 20. Di sini interface yang kita gunakan adalah
FA04 sampai FA06 untuk VLAN 20. Di sini kita bisa lihat. Oke, kita masukkan interface-nya. Untuk cara mudahnya, kita ketikkan interface range FA 04 sampai 6, lalu ketikkan switch port mode access, lalu ketikkan switch port access VLAN. Di sini VLAN-nya 20. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Jadi untuk VLAN 10 interface-nya yaitu FA01, 02, 03, sedangkan yang VLAN 20 interface-nya yaitu FA04, 05, dan 06. Oke, kita masuk pada materi ketiga yaitu praktik VLAN 2 ruangan. Kita buat topologinya seperti ini. Oke, kita tandai dulu. Lalu kita bagi dua divisi lagi. Untuk IP-nya kita masih menggunakan IP yang sama. Ini untuk divisi pertama dan ini untuk divisi kedua. Dan untuk VLAN-nya pun masih sama, yaitu VLAN 10 untuk divisi pertama, VLAN 20 untuk divisi kedua. Kita masukkan IP-nya. Oke, di sini saya sudah masukkan IP-nya pada masing-masing PC. Oke, lalu kita masuk pada switch. Untuk caranya masih sama. Kita ketikkan VLAN 10 pada global configuration. Lalu namanya. Oke, kita ketikkan show VLAN brief lagi. Di sini interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi keempat yaitu belajar terang, atau yang dapat kita tulis seperti ini, yaitu terang. Apa itu terang? Terang adalah menghubungkan switch 1 ke switch 2, begitu juga sebaliknya dari switch 2 ke switch 1.
sebelum kita masuk pada materi keempat, kita ping dulu antar PC-nya dari PC 1 ke PC 2. Oke, di sini statusnya successful. Kita ping lagi. Oke, di sini juga successful. Lalu kita ping dari PC 1 ke PC 4. Oke, hasilnya violate karena PC 1 dan PC 4 sudah berbeda blok subnet. Oke, kita lanjut lagi bahas materi keempat, yaitu belajar terang. Kita masuk pada kita sambungkan dulu switchnya dari switch 1 ke switch 2. Oke, interface yang digunakan adalah FA07. Kita masuk pada global configuration, lalu kita masukkan interface-nya, yaitu FA07. Oke, kita ketikkan switch port mode terang. Oke, lalu to show VLAN brief. Kita ketik to show interface terang. Oke, untuk port 7 statusnya sudah trunking dan modenya pun sudah on. Oke, kita masuk pada switch kedua. Kita masukkan interface-nya, yaitu FA07. Kita ketik lagi switch port mode terang. Lalu kita ketik to show interface terang. Oke, pada switch kedua port 7 nya sudah memiliki status trunking dan modenya pun sudah on. Oke, kita masuk pada materi kelima, yaitu ping antar VLAN. Untuk lebih lengkapnya, kita masuk pada simulation. Kita ping dari PC 1 ke PC 7. Di sini paketnya akan terkirim pada switch 1, lalu switch 1 menyebarkan paket tersebut pada PC 2, PC 3, dan switch kedua. Dan pada switch kedua, paketnya akan disebarkan pada divisi pertama di ruangan kedua. Oke, di sini PC 7 membalas, lalu paketnya dikembalikan. Lalu switch kedua mengembalikan paketnya pada switch ke 1, lalu switch ke 1 mengembalikan paketnya pada PC 1. Lalu PC 1 akan mengirimkan paket ICMP atau paket ping. Di sini mereka akan saling membalas paketnya. Dan statusnya pun successful. Artinya PC 1 dan PC 7 sudah saling mengenal satu sama lain. Oke, kita ping lagi. Kita delete dulu. Kita ping dari PC 4 ke PC 11. Oke, paketnya dikirim ke switch 1, lalu
switch 1 mengirimkan paketnya pada divisi kedua pada ruangan pertama, dan mengirimkan paketnya pada switch kedua, dan switch kedua mengirimkan paketnya pada divisi kedua pada ruangan kedua. Di sini divisi 11 menerimanya dan mengembalikan lagi paketnya. Oke. Divisi 4 mengirimkan paket ICMP pada divisi 11. Divisi 11 menerimanya lagi dan dikembalikan lagi. Oke, di sini statusnya sudah successful. Oke, kita masuk pada materi ke-6, yaitu belajar allowed trunk. Kita masuk pada switch terlebih dahulu. Oke, VLAN allowed on trunk adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Di sini dari 1 sampai 1005 masih default. Sedangkan VLAN allowed and active in management domain adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07. Cara mengatur VLAN allowed on trunk, kita ketik dulu config, lalu kita ketik interface-nya yaitu FA07, lalu kita ketik switch port trunk allowed VLAN 10 dan 20, lalu kita ketik do show interface trunk. Oke, di sini statusnya sudah berubah dari yang awalnya 1 sampai 1005 menjadi 10 dan 20. Oke, kita masuk pada materi ke-7, yaitu praktik VLAN 3 ruangan. Kita buat topologinya seperti ini. Oke, kita bagi menjadi 2 divisi lagi. Untuk IP-nya tetap sama. Oke, kita masukkan IP-nya. Oke, saya sudah masuki IP-nya pada masing-masing PC. Sekarang kita masuk pada switch, lalu masuk pada global configuration. Seperti biasa, ketikkan VLAN 10, namanya tetap sama, yaitu programming.
do show VLAN brief lagi. Oke, di sini interface-nya sudah masuk pada VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita sambungkan switch kedua pada switch ketiga. Oke, kita masuk pada switch kedua. Oke, untuk interface-nya yaitu FA08. Oke. Oke, di sini FA08 statusnya sudah trunking. Oke, kita masuk pada switch ketiga. Untuk interface-nya yaitu FA07 untuk switch ketiga. Maaf. Oke, di sini FA07 pada switch ketiga statusnya sudah trunking. Oke. Sekarang kita tes apakah PC-PC pada ruangan ketiga bisa tersambung pada PC-PC pada ruangan pertama dan kedua. Oke, kita ping PC 2 pada PC 3. Oke, successful ya teman-teman. Lalu kita ping PC 15 pada PC 10. Oke, statusnya sudah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi ke-8, yaitu trunking pada multi-layer switch. Oke, switch yang kita gunakan yaitu multi-layer switch. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Oke, kita percepat. Lalu kita masuk pada switch ketiga. Kita masukkan interface-nya yaitu FA08. Oke, di sini statusnya sudah trunking ya teman-teman untuk FA08. Lalu kita masuk pada multi layer switch. Oke, kita masukkan interface-nya yaitu FA01. Lalu terang. Oke, command yang kita gunakan di reject karena encapsulation-nya adalah auto. Karena trunk terbagi menjadi dua. Pertama ISL milik Cisco, yang dimana switch milik Cisco akan menuju pada switch milik Cisco, dan yang kedua adalah 802 PAN Q atau open secara standar. Artinya
Pada multi-layer switch, terangnya bisa ISL milik Cisco ataupun 802 1Q. Sedangkan pada switch di sini hanya bisa pada 802 1Q. Dan untuk mencocokkannya, kita ketik switch port terang encapsulation dot 1Q, lalu switch port mode terang, kita ketik to show interface terang. Oke, di sini FA01 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi ke-9, yaitu teori trunking dynamic protocol. Sebelumnya kita sudah mempelajari akses dan trunk. Akses artinya merujuk pada end device, sedangkan trunk artinya merujuk pada switch. Dan yang akan kita pelajari yaitu dynamic auto dan dynamic desirable. Ketika switch pertama dynamic auto bertemu switch kedua dynamic auto, hasilnya akan akses. Dan ketika switch pertama dynamic auto bertemu switch kedua dynamic desirable, hasilnya akan trunk. Switch dynamic auto bertemu dengan switch trunk, hasilnya akan trunk juga. Dan switch dynamic auto bertemu dengan switch akses, hasilnya akan akses. Dan dynamic auto memiliki sifat menunggu, dynamic desirable memiliki sifat mengajak, trunk memiliki sifat memaksa, begitu juga dengan akses memiliki sifat memaksa. Oke, kita masuk pada materi ke-10, yaitu praktik trunking dynamic protocol. Kita buat topologinya, yaitu dua switch, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Oke, kita masuk pada switch-nya. Kita ketik enable, lalu show interface FA01 switch port. Di sini untuk administratif modenya yaitu dynamic auto, sedangkan operasional modenya adalah static access. Jadi administratif mode itu adalah mode yang dikonfigurasikan, sedangkan operasional mode yaitu mode yang dihasilkan atau hasil dari modenya. Dan kita masuk pada switch kedua. Lalu ketik show interface FA01 switch port. Oke, di sini administratif modenya sama, yaitu dynamic auto, sedangkan operasional modenya yaitu static access. Dan untuk mengubahnya yaitu kita masuk pada global configuration, kita masukkan interface-nya yaitu FA01, lalu kita ketikkan switch port mode dynamic desirable. Lalu kita lihat di sini administratifnya berubah menjadi dynamic desirable,
sedangkan operasional modenya berubah menjadi terang. Oke, kita lihat di switch yang satunya lagi. Di sini administratif modenya masih dynamic auto, tetapi operasional modenya sudah berubah menjadi terang. Oke, kita masuk pada materi ke-11, yaitu apa itu untagged dan tagged. Kita masuk dulu pada simulation. Lalu kita kirimkan paketnya dari PC 6 ke PC 12. Nah, jadi tagged adalah paket yang diberi nama pada ARP-nya, yaitu .1Q, sedangkan untagged adalah paket yang tidak diberi namanya pada ARP .1Q. Oke, di materi ke-12 kita akan mempelajari apa itu native VLAN. Untuk melihat native VLAN, kita bisa lihat pada switch, lalu kita ketikkan show interface terang. Di sini native VLAN untuk FA07 1 dan FA08 native VLAN-nya juga 1. Nah, artinya native VLAN-nya masih default. Jadi native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu diberi tag. Contohnya ketika kita mengirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 10, maka akan menyertai .1Q, sedangkan jika mengirimkan paket dari VLAN 1 ke VLAN 1, maka tidak menyertai .1Q. Oke, kita masuk pada materi ke-13, yaitu konfigurasi native VLAN. Kita masuk pada switch kedua. Kita ketik, lalu pada mode global configuration kita masukkan interface FA07 yang mengarah pada switch di ruangan ketiga. Lalu setelah itu kita ketikkan switch port terang native VLAN. Kita ubah native VLAN-nya dari 1 menjadi 20. Kita lihat hasilnya. Di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Lalu kita masuk pada switch ketiga. Kita lihat dulu native VLAN-nya. Oke. Di sini native VLAN-nya masih 1, yang artinya masih default. Kita ubah. Oke, di sini native VLAN-nya 20.
coba juga pada interface FA08 yang mengarah pada switch kedua. Oke, di sini native VLAN-nya sudah 20. Lalu kita kirimkan paket. Untuk melihat yang lebih detail, kita masuk pada simulation. Kita kirimkan paketnya dari PC7 ke PC14. Dan di sini paket dari ARP-nya sudah berganti nama dari .1Q menjadi Ethernet 2 header. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.